Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Namira yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Namira yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada keluarga besar Bapak Haji Helmi Reza, semoga Allah tabaraka wa taala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan usaha beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat diturunkannya hujan. Mengapa hujan ini bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita? Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Sintani ma turaddani." Ada dua doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah Azza wa Jal. Ada dua doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Yang pertama kata Nabi, ad-du'a'u indan nida. Dan yang kedua, wa tahtal matar. Doa yang pertama kata Nabi adalah doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah. Ketika azan, antara azan dan iqamah. Dan yang kedua adalah doa yang dipanjatkan ketika turunnya hujan. Oleh karena itu dengan turunnya hujan berarti Allah Azza wa Jal memberikan kesempatan kepada kita untuk munajat, banyak memohon kepada Allah. Karena doa saat turunnya hujan adalah doa yang tidak tertolak. Semoga seluruh permohonan kita diterima dan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Yang tidak kalah pentingnya adalah kita pada malam hari ini juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, perjalanan, langkah kaki kita dari rumah menuju rumah Allah ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil hisab.
Bahkan semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi penyebab kelak di yaumil qiyamah Allah mudahkan kita untuk memasuki surganya Allah Azza wa Jalla. Mengapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, kata Nabi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Kata para alim ulama, yang dimaksud dengan menempuh jalan untuk mencari ilmu, maknanya ada dua. Makna yang pertama adalah dia keluar dari rumahnya untuk menuju ke majelis-majelis yang di dalamnya disampaikan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Dia menuju ke majelis-majelis yang di dalamnya disampaikan apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, dan apa yang dipahami oleh generasi terbaik pada umat ini, yaitu as-sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Artinya keluar dari rumah untuk menuntut ilmu syar'i. Adapun makna yang kedua yang dimaksud dengan menempuh jalan untuk mencari ilmu, dia tidak harus keluar dari rumah. Segala upaya yang ia lakukan untuk mendapatkan ilmu, itu juga termasuk kategori menempuh jalan untuk mencari ilmu. Misalnya, dengan memperbanyak membaca kitab-kitab para ulama, dengan membaca hadis-hadis Nabi, atau mungkin mendengarkan kajian-kajian para asatidzah kita. Naam. Yaitu melalui beberapa media sosial, termasuk yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang mungkin tanda kutip malam hari ini sedang menyimak kajian kita dengan beberapa media sosial, mungkin di YouTube, mungkin juga di beberapa media-media sosial yang lainnya. Ini juga termasuk bagian dari menempuh jalan untuk mencari ilmu. Semoga yang offline maupun yang online semuanya mendapatkan ganjaran pahala, yaitu di sisi Allah, dan menjadi amal yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini topik yang akan kita angkat ke permukaan kita beri judul wanita-wanita pemegang tiket ke surga. Wanita-wanita pemegang tiket ke surga. Atau mungkin bisa diberi judul lain, wanita-wanita yang dirindukan oleh surganya Allah Azza wa Jalla. Maka sebelum kami menyampaikan satu persatu, siapakah daftar kaum wanita, siapakah kaum hawa yang dirindukan oleh surganya Allah Azza wa Jalla, maka izinkan saya sebagai muqaddimah, kata pengantar, saya ingin menyampaikan sebuah firman Allah Azza wa Jalla yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-124. An-Nisa, ayat yang ke-124. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudhlamuna naqira." Yang artinya, dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman,
maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Jadi jelas di dalam ayat ini, laki-laki maupun wanita yang melakukan amal saleh sedangkan dia dalam keadaan beriman, mengimani Allah Azza wa Jal, mentauhidkan Allah Azza wa Jal, maka mereka layak untuk menempati surganya Allah dan mereka sedikit pun tidak akan pernah dizalimi di hari kiamat kelak. Berdasarkan ayat ini, kata para alim ulama, ini yang harus saya luruskan dulu ya. Ini yang perlu saya sampaikan sebagai kata pengantar dulu ini ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Berdasarkan ayat ini, kata para alim ulama, berarti wanita itu, saya ulang, wanita itu secara umum dalam syariat Islam sama dengan laki-laki. Sama. Wanita itu, perempuan di dalam syariat Islam secara umum itu sama dengan laki-laki. Baik yang berkaitan dalam masalah akidah, baik dalam masalah manhaj, baik itu dalam masalah ibadah, baik dalam masalah pahala, sama. Baik dalam masalah dosa, masalah muamalah dan yang lainnya sama. Kecuali, ada komanya, belum titik. Kecuali ada dalil-dalil yang sahih yang membedakan keduanya antara laki-laki dan wanita. Maksud saya begini Bapak Ibu. Laki-laki dan wanita itu sama, ada dalilnya. Laki-laki dan wanita itu beda, juga ada dalil. Yaitu yang menjelaskannya. Samakan dengan dalil, bedakan dengan dalil. Jadi tolong, jangan digebiar uya. Sebagaimana sebagian orang yang mereka mengusung persamaan gender. Yaitu wanita sama, tidak boleh di kelas duakan, di bawah laki-laki. Wanita tidak boleh di nomor duakan, di bawah laki-laki. Emansipasi wanita. Sehingga jangan kaget, mereka yang mengusung persamaan gender ini, salah satu pengusungnya adalah seorang profesor wanita. Namanya Profesor Aminah Wadud. Yang dia memimpin sholat Jumat, dia jadi khatib dan dia jadi imam sholat Jumat, sedangkan makmumnya laki-laki. Karena dia mengusung persamaan hak, wanita tidak boleh di kelas duakan. Ini, maaf, menyimpang. Sehingga samakan dengan dalil, bedakan dengan dalil. Urusan akidah sama, urusan ibadah laki-laki dan wanita sama. Urusan dapat pahala dan dosa sama. Urusan surga, urusan neraka sama. Lah bedanya di mana? Ada beberapa. Contoh, saya ingin sedikit aja menjelaskan. Ini dalil-dalil yang membedakannya. Contoh bedanya. Dalam masalah masa iddah beda. Wanita ada masa iddah, laki-laki yaitu tidak ada iddah. Istrinya meninggal, dia tidak ada iddah. Kalau wanita, suami meninggal, iddah 4 bulan 10 hari. Ada iddahnya. Loh beda. Lalu yang lain, masalah warisan, beda. Laki-laki mendapatkan 2 bagian, wanita 1 bagian. Dalilnya ada di dalam surat An-Nisa, ayatnya ayat 11. Beda. Maksud saya itu, samakan dengan dalil, bedakan dengan dalil. Jangan dipukul rata, dikebiar uya. Contoh lagi, masalah kenabian. Tidak ada nabi perempuan, tidak ada. Tidak ada rasul perempuan. Lah Maryam bukan nabi. Maryam bukan rasul. Tidak ada nabi perempuan. Semua nabi, Adam sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf, jumlah nabi 120 ribu lebih. 120 ribu jumlah nabi. Jumlah rasul 300 lebih. Rasul ya, rasul 300 lebih. Ada riwayat yang mengatakan 315. Tayyib, saya tidak karena ini perselisihan, kita anggap 300 lebih lah. Tidak kurang dari 300. Rasul, jumlah nabi puluhan ribu, 124 ribu bahkan. Baik. Yang kita ketahui namanya cuma 25 orang. Tayyib, tidak ada yang perempuan. Semua laki-laki.
Ada dalilnya? Ada. Allah katakan di dalam surat Yusuf. Nanti bisa dicek. Semua nabi itu laki-laki. Surat Yusuf ayatnya ayat 109. Loh, dibedakan. Jangan disamakan. Contoh lagi. Dalam masalah air kencing bayi. Beda. Air kencing bayi laki-laki dengan air kencing bayi perempuan yang sama-sama belum disapih. Artinya bayi itu belum memakan makanan yang lain kecuali cuma ASI, air susu ibu, tidak yang lain. Maka dibedakan dalam Islam. Air kencing bayi laki-laki jika terkena ke baju pakaian kita, maka cara mensucikannya cukup kita ambil air, kita percikkan saja ke baju itu yang terkena air kencing bayi laki-laki yang masih menyusu ya, belum disapi ini. Maka dipercikkan, boleh dipakai sholat. Tetapi untuk air kencing bayi wanita sama-sama belum disapih, masih ASI ya. Maka caranya adalah baju yang terkena air kencing bayi wanita tersebut dikucurkan air yang menetes tersebut sampai basah sedikit, yaitu agak diremas. Jadi agak sedikit diucek. Beda perlakuannya. Samakan dengan dalil, bedakan dengan dalil. Nah, ketika dewasa sudah lepas dari ASI, sama perlakuannya. Ya harus sama-sama diucek. Jadi itu. Contoh yang lain dalam masalah soft sholat. Beda. Sebaik-baik soft untuk laki-laki yang paling depan. Sebaik-baik soft sholat untuk wanita yang paling belakang. Beda. Jangan disamakan. Contoh dalam masalah azan. Azan disyariatkan untuk laki-laki. Azan tidak disyariatkan mengangkat suara untuk wanita. Contoh lagi masalah, mohon maaf ini, masalah mengingatkan imam yang keliru. Imam yang keliru ketika salat. Untuk laki-laki mengingatkan imam, subhanallah. Untuk wanita menepukkan tangannya, mengingatkan imam yang keliru. Bedakan, bedakan. Jangan digebiar uya. Samakan dengan dalil, bedakan dengan dalil. Contoh, masalah sholat Jumat. Laki-laki wajib sholat Jumat. Hanya 4 orang yang tidak wajib sholat Jumat. Yang pertama wanita. Loh beda. Nomor 2 anak kecil yang belum balik. Nomor 3 orang sakit. Nomor 4 musafir. Beda. Contoh lagi dalam masalah puasa sunnah. Beda laki-laki dengan wanita. Laki-laki kalau ingin puasa sunnah, Senin Kamis kah, Ayyamul Bid kah, puasa Asyura kah, puasa Arafah kah, ya, puasa 6 hari di bulan yang sunnah tidak perlu izin sama istrinya. Tetapi wanita kalau ingin puasa sunnah, di mana suaminya ada di sisinya, ada di dekatnya, maka dia harus izin kepada suaminya. Bang, besok hari Kamis, apa boleh aku Senin Kamis? Aku kok kepingin bang, yaitu puasa sunnah loh ya, puasa sunnah. Aku kok kepingin Senin Kamis. Kalau suami mengatakan, enggak, aku enggak izinkan. Karena aku ada di rumah, jangan puasa. Selesai, jangan puasa. Tetapi kalau membayar hutang Ramadan, karena hukumnya wajib, ibu-ibu tanpa izin pun enggak apa-apa. Karena wajib, haknya Allah harus dipenuhi. Nah, sekalipun suami tidak mengizinkan, tetap karena itu kewajiban itu. Ini yang sunnah maksud saya. Nah, beda ya. Jadi harus izin ibu-ibu. Kalau laki-laki nggak ada izin kepada wanita. Sholat jenazah beda. Jenazah ketika diletakkan di depan, jenazah laki-laki, imamnya posisinya yaitu sejajar dengan kepalanya. Jenazah wanita, posisi imamnya sejajar di bagian tengahnya. Beda. Beda. Bedakan dengan dalil, samakan dengan dalil. Terus masalah akikah, beda lagi. Bayi laki-laki disembelihkan 2 ekor kambing. Bayi wanita disembelihkan 1 ekor kambing. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Baik. Jadi kembali ke materi kita. Siapa saja, baik laki-laki maupun wanita yang beramal saleh,
Ya, sedangkan dia beriman, maka surga baginya. Ayatnya sudah kami bacakan tadi. Surat apa tadi? An-Nisa ayat berapa tadi? 124. Jadi kalau begitu, laki-laki dan wanita sama dalam masalah surga. Laki-laki dan wanita sama dalam masalah neraka, masalah pahala, masalah dosa. Tidak dibedakan. Kembali ke materi kita. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah, ukhti sekalian, para akhwat, terutama ibu-ibu ini yang ada di belakang, perhatikan. Kesuksesan yang paling abadi, sukses yang abadi, kebahagiaan yang abadi, itu tidak terletak pada besarnya rumah. Bukan. Sukses bahagia abadi itu tidak terletak pada mewahnya rumah, mewahnya kendaraan, pangkat dan kedudukan, ketampanan dan kecantikan. Bukan. Demi Allah bukan. Lalu apa sukses abadi itu? Maaf sebelum saya kasih bocoran, yaitu jawabannya. Kalau memang ukuran sukses, ukuran bahagia itu terletak pada pangkat kedudukan, niscaya mestinya Fir'aun lebih bahagia daripada Musa alaihissalam. Kalau ukuran kebahagiaan itu terletak pada besarnya rumah, mewahnya rumah, banyaknya harta, maka niscaya Qarun lebih bahagia mestinya daripada Musa, saudara sepupunya. Musa dan Qarun ini saudara sepupu, karena Qarun itu anak pamannya Nabi Musa alaihissalam. Kalau memang ukuran kebahagiaan itu adalah pada kemewahan-kemewahan duniawi, mestinya Namrud lebih bahagia daripada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ternyata letak kebahagiaan tidak terletak pada itu. Apa? Di mana kebahagiaan abadi? Sukses abadi. Sukses abadi. Bukan titel. Bukan. Meskipun profesor, doktor di belakang nama masih ada lagi. LC. Hanya sudah. Bukan itu. Bukan. Sukses abadi. Bahagia abadi adalah orang yang berhasil adalah diselamatkan oleh Allah dari neraka, masuk ke surga. Itulah sukses yang abadi. Mana dalilnya? Dalil. Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Suratnya Ali Imran. Surat yang ketiga. Ayatnya 185. Allah berfirman. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha anin nari. Wa udkhilal jannata faqad faz. Itu digarisbawahi. Faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Poinnya sekarang perhatikan. Ibu-ibu ini terutama. Barang siapa, nih poinnya. Barang siapa dijauhkan dari neraka. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Itulah orang-orang yang faz. Orang-orang yang berhasil, sukses. Ya, orang-orang yang bahagia itu. Ya, lalu kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdaya. Baik Bapak Ibu sekalian, berarti kalau begitu intinya adalah kita harus kejar kebahagiaan yang abadi itu. Apa itu? Surganya Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita semua tertulis di sisi Allah di Lauhul Mahfuz sebagai penduduk surganya Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu sekalian, maaf ini, ada satu lagi yang ingin kami sampaikan. Ini masih muqaddimah ya. Lu masih muqaddimah? Iya, belum. Belum masuk. Ya, ada satu yang perlu saya luruskan. Ada yang bertanya, Ustadz, orang masuk surga itu karena amalannya atau karena rahmatnya Allah, Ustadz? Orang masuk surga ini, Ustadz, karena amalan solehnya atau karena rahmatnya Allah? Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka kita lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim. Suratnya surat nomor 7 Al-A'raf
Ayatnya ayat yang ke-43. Saya bacakan ini ya, penggalannya, tidak dari awal ya. Saya bacakan penggalan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun." Apa kata Allah Azza wa Jal? Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan. Berarti amal soleh ini Ustaz. Berarti amal soleh kalau begitu. Kita lihat lagi ayat yang lain ya. Allah berfirman surat nomor 16. An-Nahl. Surat 16. Ayatnya 32. Allah berfirman. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun, yaitu orang-orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, husnul khotimah. Mereka para malaikat mengatakan kepada mereka yang diwafatkan dalam keadaan baik ini, mereka para jenazah yang meninggal husnul khotimah. Apa kata malaikat? Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Berarti amal soleh lagi Ustadz masuk surga itu. Kita lihat ayat yang lain. Allah berfirman di surat 43 Az-Zukhruf. Surat 43 Az-Zukhruf. Ayatnya ayat 72. Az-Zukhruf ayat 72. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Artinya, dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu karena perbuatan yang telah kamu kerjakan. Amal soleh lagi Bapak Ibu. Berarti orang masuk surga karena amal soleh. Sabar. Kita lihat ayat yang lain. Allah berfirman surat Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah itu 56. Surat nomor 56. Al-Waqi'ah. Ayatnya 22 sampai 24. 22 sampai 24. Wahurun ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Artinya, dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah, laksana mutiara yang tersimpan baik sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Amal soleh lagi ternyata. Berarti mulai Al-A'raf, An-Nahl, ya, terus Az-Zukhruf, Al-Waqi'ah, semuanya mengatakan masuk surga karena amal soleh. Sekarang saya akan bacakan hadis Nabi. Hadis Nabi. Riwayatnya Muslim. Langsung aja saya baca ya. Nomornya saya langsung bacakan yang nomor asli saja ya. Tidak cetakan terjemahan, tapi di kitab aslinya. Di dalam Sahih Muslim, nomornya 2817. 2817. Dari sahabat Jabir ibni Abdullah radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah, wala yujiruhu minan nar. Wala ana illa birahmatin minallah. Artinya, bukan amal seseorang. Bukan amal seseorang. Ini Nabi loh yang bilang. Bukan amal seseorang yang memasukkannya ke dalam surga dan menjauhkannya dari api neraka. Termasuk juga aku. Namun, semata-mata karena rahmatnya Allah. Kok bertentangan? Semua ayat Quran amal, 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 amal. Hadis Nabi rahmat, masuk surga itu. Kok kontradiktif? Kok bertentangan? Sebenarnya tidak bertentangan Bapak Ibu sekalian. Hanya akal kita saja yang mungkin yaitu belum mampu untuk mendalaminya. Atau keterbatasan akal kita. Karena Allah memberi kita ini kan sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah engkau diberi ilmu kecuali sedikit. Allah katakan itu ya dalam surat apa ini? Di dalam surat Al-Isra itu ya. Yas'alunaka 'anir ruh itu ya. Baik.
Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka bagaimana cara mengkompromikannya ini? Dua hal ini. Quran mengatakan amal soleh masuk surga. Hadis mengatakan karena rahmatnya Allah. Singkat aja Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu sekalian. Ternyata. Amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Orang itu bisa beramal soleh. Amal soleh ya. Sholat, zakat, puasa, haji, umroh, baca Quran, zikir, baca sholawat, ya, sodako, semuanya amal soleh. Orang itu bisa beramal soleh itu karena dia mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Loh kok bisa? Ya, karena kata para alim ulama, seseorang yang melakukan amal soleh berarti dia telah mendapatkan hidayah dari Allah. Termasuk Bapak Ibu datang ke majelis taklim ini, kalau bukan karena hidayah dari Allah, nggak mungkin datang. Semua karena hidayah taufik dari Allah. Sedangkan hidayah Allah bagian dari rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Loh berarti kalau gitu ditarik ke atas kesimpulannya, ya betul karena rahmatnya Allah. Iya. Lah terus amal soleh itu fungsinya apa? Sholat, zakat, itu fungsinya apa amal soleh? Kok tadi katanya masuk surga karena amal soleh? Fungsinya adalah untuk meraih tingkatan level tertinggi di surga. Jadi masuk itu rahmat. Perkara kita masuk surganya ini level berapa? Level rendah atau level paling tinggi? Amal soleh yang berbicara. Rajin tahajud, ya levelnya naik lah. Ya. Rajin Senin Kamis, levelnya ada sendiri. Masuk surganya, rahmatnya Allah. Begitu masuk, dia berada pada posisi mana? Itu rahmatnya Allah. Loh berarti surga itu bertingkat-tingkat. Iya, dalil. Sudah saya siapkan kitabnya. Dalilnya di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Nah, hadisnya, hadis ini semuanya jilid, 6 jilid ini ya. Semuanya ini adalah hadis yang disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Hadis nomor 3710. 3710. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fil jannati mi'atun darajat. Ma baina kulli darajataini mi'atu amin." Fil jannati mi'atu darajat. Baik, Bapak Ibu sekalian, artinya di dalam surga terdapat 100 tingkatan. Jarak antara dua tingkatan, satu tingkatan dengan tingkatan yang ada di atasnya, terus tingkatan seperti perjalanan 100 tahun. Di dalam surga terdapat 100 level. 100 level. Tiap level ke level, terus naik ke atasnya level berikutnya, naik ke atasnya. Itu seperti orang yang melakukan perjalanan 100 tahun lamanya. Berarti surga ini luas. Inilah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Maka itu yang berbicara amal soleh. Kita berada di level berapa, itu amal soleh. Ada sebagian orang pesimis. Gini loh Ustaz, kita ini tidak usah terlalu muluk-muluk lah Ustaz. Masuk tok di surga itu sudah alhamdulillah Ustaz. Ya. Meskipun ada di emperannya surga, alhamdulillah Ustaz. Nggak usah terlalu muluk-muluk. Loh salah. Kita itu harus punya optimis. Wong Nabi aja mengatakan, kalau kau minta, mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus ini letaknya di bawah arsy-Nya Allah. Yang mana dari surga Firdaus ini adalah mengalir 4 sungai. Yang sungai itu airnya mengalir ke surga-surga yang ada di bawahnya. Sumbernya di sini soalnya. Dan dia letaknya di bawah arsy-Nya Allah Azza wa Jalla. Apa itu 4 sungai? Sungai air, sungai madu, sungai khamar, sungai susu. Yang mengalir terus air itu ke surga-surga level-level yang ada di bawahnya. Katanya Nabi, kalau kau minta surga Firdaus. Rasul yang ajarkan kita, minta itu sekalian. Lah ini tidak, ya Allah, terserah engkau ya Allah. Ya, terserah engkau. Ya, yang penting aku masuk ya Allah dalam surga. Ini enggak, jangan, harus optimis. Baik, berarti kesimpulannya orang masuk surga karena apa, Pak? Bu?
rahmatnya Allah. Amal soleh yang kita lakukan fungsinya apa? Menempatkan pada tingkatan level berapakah kita ada di dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dalam Al-Quran ada Bapak Ibu, bahwasanya orang itu masuk surga tergantung levelnya. Amal soleh itu yaitu menentukan levelnya. Allah berfirman surat nomor 17 Al-Isra ya. Surat Al-Isra surat nomor 17. Ayatnya Bapak Ibu sekalian, ayatnya ayat 21. Allah berfirman, "Undur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdhila." Artinya, perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Jadi nanti berdasarkan ayat ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ada yang Allah lebihkan. Satu kaum berada di level ini, satu kaum berada dilebihkan atas sebagian kaum yang lain karena amalannya. Nah, mudah-mudahan kita semua berada di surga yang tertinggi ya di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik, sekarang kita akan masuk materi kita, wanita-wanita yang dirindukan surga. Ada berapa wanita yang dirindukan surga? Ada 10. 10 wanita yang dirindukan surga. Baik, kalau waktunya tidak cukup, ya kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang ya. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Siapakah mereka? Wanita-wanita pemegang tiket ke surga. Ya, kita lihat ini satu persatu. Yang pertama ini. Wanita yang meneladani beberapa wanita penghuni surga. Loh, sebentar. Saya ulang lagi. Wanita yang meneladani beberapa wanita penghuni surga. Loh, memangnya sudah ada wanita yang divonis ada di surga? Ada. Namanya sudah disebut. Makanya ibu-ibu, terutama ibu-ibu ini, dan istri bapak-bapak yang ada di rumah, yang tidak hadir di majelis ini, sampaikan kepada mereka, siapa saja di antara kaum wanita yang meneladani wanita-wanita yang namanya sudah disebut sebagai penduduk surga, itu kita tiru ya dalam kehidupannya, maka kita akan termasuk, yaitu ibu-ibu terutama wanita penghuni surga. Siapa mereka? Ayo saya bacakan dulu dalilnya. Wanita-wanita penghuni surga ini siapa saja yang ibu-ibu disuruh mencontoh mereka, ibu-ibu disuruh meneladani mereka. Saya bacakan hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya, musnad Imam Ahmad, hadis nomor 2751, musnad Imam Ahmad. Bahkan hadis ini juga, yarhamukallah, bahkan dalam hadis ini juga disebutkan di dalam kitabnya Imam Az-Zahabi rahimahullah, yaitu dalam kitab Al-Kabair ya. Mohon maaf, bukan Al-Kabair, di dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala, yaitu kitab yang berisi biografi para sahabat, biografi para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama Islam. Siyar A'lam An-Nubala karyanya Imam Az-Zahabi. Itu di jilid 1 halaman 343. Hadis ini ada di situ. Saya bacakan begini hadisnya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Abbas ya Abdullah dan ayahnya Abbas. Abbas pamannya Nabi ya. Dua-duanya ini muslim, sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai keduanya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu nisa'i ahlil jannah." Sebaik-baik wanita penghuni surga adalah, nah ini, sebaik-baik wanita penghuni surga adalah satu, Khadijatu bintu Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada istri Nabi itu, Pak, istri Nabi itu, ibu-ibu sekalian, yang meninggal lebih dahulu. Rasul masih hidup, meninggal dulu. Ada dua. Cuman ada dua. Istri Nabi yang meninggal duluan. Rasul masih hidup. Siapa? Khadijah binti Khuwailid dan Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anhuma. Itu ya. Baik, jadi ini ya. Ini yang kedua. Adapun istri Nabi yang masih hidup, ya, Nabi dulu yang meninggal tapi mereka masih hidup banyak.
banyak. Yaitu Aisyah, terus Ummu Salamah, ya, Ummu Habibah, nama aslinya Romlah Juwairiyah, Maimunah, ya, termasuk Sofia. Satu-satunya istri Nabi yang dari Bani Israel, Sofia. Sofia ini ya, dari Bani Israel. Itu kalau ditarik lurus ke atas, ya, itu ketemunya kepada Musa alaihissalam. Ya, baik. Jadi Sofia beda sendiri ini ya. Kalau yang lain beda, dari suku Arab ada, ya baik, dan seterusnya ya. Nah ini Khadijah, masuk ini. Khadijah binti Khuwailid. Nomor 2, wa Fatimatu bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk ini ranking kedua. Masuk ini. Wanita kedua. Namanya jelas sudah ditulis. Ini yang nanti yang ada di surga ini. Wanita-wanita ini. Khadijah masuk, Fatimah masuk. Terus kemudian ketiga, wa Maryamu ibnatu Imran. Maryam putrinya Imran. Ibunya Nabi Isa alaihissalam, Maryam. Masuk ini. Masuk. Nomor 4, wa Asiyatu Muzahimin imra'atu Fir'aun. Asia binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Masuk. Bukan Aisyah ya, Asia pakai alif. Kalau Aisyah pakai ain. Ya, ini alif. Asia, ya, Asia binti Muzahim. Asia putrinya Muzahim, imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Bayangkan, suaminya seorang raja yang bengis, istrinya soleha. Baik, 4 wanita ini. Ya, baik. Ini adalah wanita-wanita penghulu surga, pemimpin di surga. Ya, jadi siapa saja di antara ibu-ibu yang meneladani 4 wanita ini, Khadijah, Fatimah, terus kemudian Maryam, terus kemudian Asia, maka ibu-ibu akan termasuk menjadi penghuni surganya Allah Azza wa Jalla. Mungkin ibu-ibu bertanya ini, terutama ibu-ibu dalam hatinya bertanya, kira-kira ciri-ciri mereka itu gimana Ustadz? Kita bisa meneladani itu gimana? Kita ambil titik kesamaannya aja saya. Kita buat rata saja. Kalau kita lihat biografinya nih, satu persatu. Kalau saya jelaskan, habis waktu kita. Kita ambil titik kesamaan saja. 4 ini punya titik kesamaan. Apa itu? Yang mungkin ibu-ibu bisa langsung praktekkan. Apa itu? Di antaranya, titik kesamaan. Yang patut dijadikan suri tauladan oleh ibu-ibu. Apa titik kesamaannya? 1, mereka ini pandai memelihara diri. Terutama Khadijah sampai dijuluki At-Thahirah, wanita yang suci. Gak pernah keluar rumah. Gak pernah. Pandai memelihara diri. Wanita yang pandai memelihara diri. Ini yang pertama ini. Ya, kesamaannya. Nomor 2, mereka ini 4-4-nya ini adalah wanita qanaah. Apa qanaah? Merasa cukup dengan pemberian Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka tidak punya yaitu sikap rakus ya, atau banyak menuntut ya. Tidak, qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya. Yang nomor 3, taat dalam beribadah kepada Allah. Oh, apalagi Maryam. Ya. Ini ya, jadi wanita yang berkhidmat di masjid Baitul Maqdis. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi itu titik kesamaannya. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian yang ada di sana dan yang ada di rumah, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa meneladani 4 wanita ini. Inilah 4 orang Miss Universe dunia akhirat. Ya ini. Jadi kalau ada di muka bumi ini, ada perlombaan kontes Miss Universe, ya, kan ada itu ya, ratu kecantikan dunia, maka mereka tidak bisa dijadikan suri tauladan. Kenapa? Karena buka-bukaan aurat. Mereka melepas aurat. Karena itu yang dinilai soalnya. Yang dinilai. Sedangkan 4 wanita ini jelas penghulu di surga. 4 wanita pemimpin di surga. Ya, Miss Universe dunia akhirat. 4 wanita ini. Tirulah 4 wanita ini. Baik, itu yang nomor 1. Nomor 2. Yang nomor 2. Siapa wanita yang dirindukan surga ini? Ini agak panjang. Tidak dicatat tidak apa-apa, karena yang penting ayatnya saja nanti dicatat. Karena semuanya ada di situ soalnya. Siapa wanita yang nomor 2 ini?
Nomor 2 ini. Wanita yang berhias dengan berbagai amal soleh. Apa saja amal soleh yang dilakukan itu? 1, yaitu qunut. Apa qunut itu? Konsisten dalam ketaatan. 2, selalu berkata jujur. Jujur. Tidak pandai berdusta. Jujur, lisannya jujur. Nomor 3, sabar ketika terkena musibah. Sabar. Nomor 4, khusyuk. Apa khusyuk itu? Merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kemana saja itu dia tanamkan dalam hatinya, diawasi. Jadi menanamkan sikap muraqabatullah. Merasa diawasi oleh Allah. Yaitu khusyuk. Yang nomor 5, gemar bersedekah. Ya. Nomor 6, rajin puasa. Puasa sunnah terutama ya. Yang wajib, yang sunnah juga. Yang nomor 7, memelihara kemaluannya. Dari perkara-perkara yang haram. Maaf. Yaitu memelihara farjinya. Dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Zina dan yang lainnya. Ini yang ke-7. Terakhir, yang nomor 8. Banyak berzikir kepada Allah. Rajin zikir. Di mana Ustadz sekian banyak itu? Di mana ini dalilnya? Dalil. Quran surat 33 Al-Ahzab. Surat 33 Al-Ahzab. Ayatnya ayat 35. Allah berfirman. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati. Nah ini sekarang 1. Wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Artinya, sungguh laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, mulai laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, alias qunut. 2, laki-laki dan perempuan yang benar, jujur. Laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, merasa diawasi Allah, laki-laki dan perempuan yang rajin sedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, jaga diri dari semua yang Allah haramkan, kemaluannya dijaga. Maaf ya. Yang nomor 8, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, zikir maksudnya. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Yang dimaksud dengan pahala yang besar dalam tafsir Ibnu Katsir di juz yang ke-6 halaman 482, maksudnya ajran azima al-jannah, surga. Semuanya punya ciri 8 ini pokoknya. Nah, semuanya ayatnya ada di situ semua tadi. Baik, kita lanjutkan. Mudah-mudahan ibu-ibu, istri-istri, bapak-bapak sekalian ya, yang tidak hadir, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa istiqomah menjalankan amalan-amalan tersebut. Yang nomor 2 yang kami sampaikan, yang sekian banyak tadi. Sekarang wanita yang dirindukan surga, yang nomor 3. Nomor 3. Nah, ini wanita yang sabar dalam mendidik anak perempuan. Wanita yang sabar dalam mendidik anak perempuan. Sabar. Makanya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini ya. Mohon maaf harus saya sampaikan. Berbahagialah Bapak Ibu yang punya anak perempuan. Berbahagialah. Kenapa? Karena punya anak perempuan itu investasi akhirat. Lah kalau punya anak laki-laki Ustadz, apa tidak investasi akhirat? Investasi akhirat. Apalagi kalau anak itu anak soleh, investasi akhirat. Maksud saya, punya anak perempuan itu punya added value, nilai tambah. Di mana nilai tambahnya? Saya bacakan. Asalkan bisa didiknya.
Mulai kecil sampai dewasa menjadi wanita soleha. Asalkan bisa didiknya ya. Sampai terakhir dipilihkan jodohnya laki-laki yang soleh juga. Waduh, itu luar biasa ganjarannya. Saya belum baca sudah merinding. Di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, jilid 4 ini ya. Karena di sini babnya ada pernikahan. Nomornya 1975. Dari Jabir ibni Abdullah radhiyallahu an. 1975 nomornya. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kunna lahu salasu banatin yu'wihinna wa yakfuluhunna wa yarhamuhunna wajabat lahul jannatul battata." Kata Nabi, barang siapa yang memiliki 3 orang anak wanita yang ia penuhi, ia tanggung, terus mohon maaf, ia lindungi, lalu kemudian ia sayangi, ia tanggung semua kebutuhannya, dicukupi semua kebutuhannya. Wa fi riwayati, ada riwayat yang lain tambahan, wa yuzawwijuhunna, sampai dipilihkan jodohnya yang terbaik, sampai di meja pernikahan dipilihkan jodoh yang terbaik. Itu bapak ibunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajabat lahul jannatul batata. Orang tuanya wajib masuk surga, wajib masuk surga. Ibu-ibu yang punya anak soleh, meskipun single parent, seorang janda, suaminya meninggal. Imam Syafi'i dididik oleh seorang ibu single parent, janda, nggak punya ayah. Imam Syafi'i rahimahullah, umur 10 tahun hafal Quran, umur 16 tahun jadi qadhi. Imam Syafi'i rahimahullah, ya mazhab Syafi'i ya, yang mengikuti mazhab Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini rahimahullah, itu nasabnya kalau ditarik lurus ke atas ketemu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketemu. Ya, ketemu. Nih ya, baik. Bapak Ibu sekalian, nasabnya itu naik ke atas itu ketemu. Imam Syafi'i saja rahimahullah. Umur 10 tahun hafal Quran. Umur 16 tahun, andai kata anak sekarang SMA kelas 1. Beliau rahimahullah sudah menjadi qadhi, hakim, memutuskan perkara-perkara besar para ulama. Cerdas memang. Cerdas. Dan beliau ini dididik oleh seorang ibu yang sendiri. Single parents. Diantarkan anaknya yaitu sampai lahir di Palestina. Imam Syafi'i lahir di Palestina. Gaza, Palestina. Dikirim ke luar negeri untuk belajar agama. Baik. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya asalkan bisa mendidik. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau punya anak perempuan hanya 2? Saya lanjutkan hadisnya. Qala wa in kana tasnataini. Para sahabat bertanya, ada seseorang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau 2 anak perempuan? Qala, Nabi mengatakan, yaitu fa in kana tasnataini qala wa in kana tasnataini. 2 juga termasuk. Qala fara'a ba'dul qaumi an law qala wahidatan laqala wahidatan. Kemudian ia menuturkan, ada sebagian hadirin berandai-andai, kalau saja yang tanya tadi mengatakan 1 anak perempuan, kalau tidak punya 2, cuman 1, niscaya Nabi juga akan mengatakan, meskipun punya 1 anak perempuan, asalkan bisa didiknya, dicukupi kebutuhannya, disayangi, sampai dipilihkan jodohnya yang terbaik, orang tuanya wajib masuk surga. Investasi itu. Punya anak perempuan itu, berbahagialah. Lah kalau punya anak laki-laki istimewanya apa Ustaz? Istimewa. Nanti kalau tak sebutkan iri semua nanti akhirnya ya. Apa istimewanya anak laki-laki? 1 aja dalam masalah dunia. Dalam masalah dunia istimewanya masalah warisan. Itu kalau orang tua punya anak perempuan semua, nggak punya anak laki-laki, orang tuanya meninggal, paman-paman, tante-tante dapat warisan semua. Semuanya dapat. Tapi begitu punya 1 anak laki-laki, paman gigi jari, nggak dapat. Semuanya nggak dapat karena ada 1 anak laki-laki. Ini pemutus ini. Makanya katanya orang Arab punya anak laki-laki itu modalnya balik. Hartanya nggak kemana-mana, balik lagi ke anak, nggak disebar kemana-mana. Itu istimewa. Istimewa yang lain banyak. Nanti iri akhirnya nanti ya. Baik, kita lanjutkan. Lain waktu aja, lain kali aja ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Berbahagialah Bapak Ibu yang punya dua-duanya. Punya anak laki-laki dan punya anak perempuan. Masya Allah. Ya.
Ustaz, ada enggak Nabi itu yang punya anak laki-laki toh? Ada, Nabi Ibrahim alaihissalam. Lah kalau punya anak perempuan toh? Ada, Nabi Lut alaihissalam. Nabi Syuaib dan seterusnya ya. Lah kalau misalnya punya anak laki dan perempuan, dua-duanya punya, ada. Nabi Adam alaihissalam, terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya anak laki-laki dan punya anak perempuan. Sekalipun putra beliau meninggal saat masih kecil. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi semuanya ada contohnya. Kita lanjutkan. Yaitu yang keempat. Yang keempat. Jadi harus sabar. Mendidik anak perempuan harus sabar. Yang keempat. Yang keempat. Wanita yang istiqamah. Mengerjakan sholat 5 waktu. Saum di bulan Ramadan. Puasa Ramadan. Pandai menjaga kehormatan dirinya. Dan taat kepada suami. Oh, ini wanita yang dirindukan surga ini. Masya Allah. Mana dalilnya? Kita sebutkan dalilnya. Yaitu disebutkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Nomor hadisnya 1932. Riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zaujaha." Apabila wanita itu salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, ya, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dirinya, terus mentaati suaminya. Taat sama suaminya. Taat dalam kebaikan. Tidak ada ketaatan dalam maksiat. Taatnya taat dalam kebaikan. Maka kata Nabi, qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Artinya, maka akan dikatakan padanya, masuklah ke dalam pintu surga dari pintu surga mana saja yang engkau kehendaki. Jadi wanita ini nanti di hari kiamat, wanita yang rajin sholat, ya, puasa, pandai menjaga kehormatan diri, terutama kepada laki-laki yang bukan mahram. Tolong ini, perhatikan ibu-ibu, mohon maaf ya. Terus yang keempat, taat kepada suami. Maka nanti di akhirat dia disuruh memilih pintu surga mana saja yang dia kehendaki. Semua pintu surga memanggil dia. Dia bebas mau pilih mana saja. Kenapa Ustadz kok disebut Nabi cuma 4? Kenapa? Sholat, puasa, terus menjaga kehormatan diri, sama yaitu apa tadi? Taat sama suami. Kenapa? Karena ini yang berat dilakukan oleh wanita. Terutama sholat. Terutama sholat. Mohon maaf ini. Mohon maaf. Wanita yang suka menunda-nunda waktu sholat. Terutama ini ya. Zuhur 11:15. Itu kalau di tempat saya, Sidoarjo. Saya tinggal di Kecamatan Taman, sepanjang ya. Itu kalau saya lihat 11:15. Zuhur. Mungkin di sini kurang lebih lah waktunya berdekatan ya. Taib. Zuhur 11:15. Dan dia saat itu masih suci. Tapi hari-harinya adalah hari-hari waktunya dia haid sebenarnya. Cuman memang waktu itu misalnya tadi siang belum haid. Akhirnya dia tidak langsung sholat. Ini saya kasih contoh saja. Dia nggak langsung sholat. Ditunda. Zuhur kan panjang. Nanti jam 12 kan ya bisa. Nanti 12:30 kan ya juga bisa. Jam 1 loh ya masih ada waktunya kok. Nggak langsung sholat. Akhirnya ketika jam 12:30 masuk ke kamar mandi. Ingin wudhu ternyata haid. Utang sholat zuhur itu. Karena dia melewati adzan zuhur saat suci dia. Dan dia ketika mau sholat zuhur dia haid. Itu utang sholat zuhur. Sehingga kata para alim ulama. Ketika dia nanti suci seminggu kemudian. Maaf, sepekan kemudian. Sepekan kemudian suci. Misalnya sucinya di malam hari. Suci udah gak keluar ini. Maka dia pun mandi janabat. Lalu tergimana Ustadz? Saya sholat isya. Sebentar. Anda belum sholat zuhur. Anda utang. Lah terus. Saya sholat zuhur dulu. Iya sholat zuhur. Di malam itu. Malam itu. Zuhur. 4 rakaat. Setelah itu baru sholat isya. Lah terus Ustadz yang sholat asar. Enggak. Karena sholat asar Anda sudah haid. Ini masalahnya. Anda masih suci. Waktu sholat masuk. Anda tunda-tunda. Makanya jangan ditunda.
Sebab sering kali terjadi begini sehingga banyak utangnya itu. Ayo. Engkau sih. Ya ini. Utang lo itu. Utang. Berarti dia harus sholat di malam itu. Iya. Niatnya zuhur. Asarnya enggak lah. Karena Anda ketika sholat asar Anda sudah haid. Sholat maghrib Anda sudah haid. Sholat isya haid. Selama sepekan kan. Baik. Faham ya sampai di sini ibu-ibu ya. Anda utang itu. Makanya berat sholat ini untuk wanita. Termasuk puasa Ramadan. Banyak loh wanita-wanita. Ustadz, Ramadan kemarin itu Ustadz, saya itu tidak puasa karena saya itu lagi menyusui Ustadz. Menyusui. Lah kok ini sekarang hamil lagi Ustadz? Amin. Berarti Ramadan nanti tahun depan gak bisa puasa lagi. Ternyata anaknya lahir, menyusui. Insya Allah kayaknya hamil lagi nanti Ustadz. Lu. Terus ini, ya. Banyak loh itu tanya, maka segera tutup. Makanya betul dikasih syarat puasa Ramadan. Berat untuk wanita. Waktunya dia nyaur, waktunya dia bayar puasa. Suami dan anak-anak lagi tidak puasa. Dia harus menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anaknya. Berat. Seperti itu. Dia lagi nyaur utang, suaminya enggak. Dia harus masak, nyiapin anak-anaknya, nyiapin suaminya. Apa enggak berat itu? Berat. Makanya dijadikan syarat wanita penduduk surga itu. Harus puasa, bayar utang. Sebelum kalau bisa selesaikan dulu. Sebelum yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena yang wajib didulukan. Kalau memang dikhawatirkan utangnya terlalu banyak. Khawatir 6 hari di bulan Syawal enggak kesampaian. Maka enggak apa-apa didahulukan yang sunnah. 6 hari di bulan Syawal. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Termasuk maaf jaga kemaluan. Tadi nomor 3 kan. Jaga kemaluan. Ini juga berat. Betapa banyak suami-suami. Mohon maaf. Istri-istri yang ditinggal oleh suaminya kerja. Ternyata dia tidak menjaga kehormatan diri. Chatting-chattingan. Sama siapa? Sama temannya laki-laki. Yaitu di Facebook. Apakah termasuk wanita yang pandai menjaga kehormatan diri? Seperti ini. Enggak. Lawang suaminya tidak ada. Dia main TikTokan. Ya, apalagi kalau sempat dapat jempol. Tambah seneng itu. Kecantikannya dinikmati oleh laki-laki yang bukan mahram. Haram. Nggak boleh. Nggak pandai menjaga kehormatan diri. Itu ya. Baik. Terus apalagi tadi taat kepada suami. Ini juga berat. Ya. Oleh karena itu maka ini dijadikan syarat. Mungkin ibu-ibu ada yang bertanya. Ustaz tadi dikatakan wanita itu suruh milih pintu surga mana saja yang dia kehendaki. Memangnya pintu surga itu ada berapa? Pintu surga itu ada 8. Pintu surga itu ada 8. Mana dalilnya? Dalilnya ada di dalam hadis Bukhari. Saya bacakan ya. Dalam Sahih Bukhari Bapak Ibu sekalian. Ya ini waktunya ya. Sebentar lagi kita akhiri ya. Baik. Berarti tidak nutut ini materinya malam hari ini. Nggak apa-apa. Sebentar lagi kita lihat. Bukhari ya. Sahih Bukhari. Nomornya 3257. 3257. Nah ini. Saya bacakan. Yaitu dari Sahal bin Sa'ad. Radhiyallahu an. Dia berkata. Nabi SAW bersabda. Fil jannati. Samaniyatu abwabin. Fiha babun yusamma ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-saimun. Di surga ada 8 pintu surga. Di antaranya ada yang namanya pintu ar-rayyan yang tidak akan memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. 8 pintu surga, yang nomor 1 sudah disebut, namanya pintu Ar-Rayyan. Yang masuk ke pintu ini khusus orang-orang yang rajin puasa. Lah terus yang nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Di antara pintu-pintu yang lain disebutkan dalam riwayat Muslim. Sahih Muslim, nomornya 1027, 1027. Yang nomor 2 pintu salat, yang nomor 3 pintu sedekah, yang nomor 4 pintu jihad. Nah, sudah disebut. Pintu Ar-Rayyan, pintu salat, pintu sedekah, pintu jihad. Sisa 4. Yang 4 ini ternyata disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitabnya Fathul Bari, yaitu di juz yang ke-7 halaman 28.
yang 4 ini adalah nama pintunya. Langsung lanjut ya. Nomor 5. Berarti pintu ke-5, ke-6, 7, 8. Berarti pas. Sisanya 4. Yang pintu nomor 5 adalah pintu haji. Yang ke-6 pintu menahan amarah. Yang ke-7 pintu memaafkan kesalahan manusia. Suka memaafkan. Yang ke-8 pintu al-aiman. Apa itu al-aiman? Orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Lah untuk yang nomor 8 ini ulama berselisih. Ada yang mengatakan al-aiman, pintunya orang yang bertawakal. Ada yang mengatakan bukan al-aiman, tetapi pintu menuntut ilmu. Ada lagi pintu rajin zikir. Nah itu. Ada lagi pintu bakti sama orang tua. Untuk yang nomor 8 ini beda-beda riwayatnya. Tetapi intinya adalah 8 pintu surga itu. Lah kalau neraka Ustaz, pintunya cuma 7. Neraka itu cuma 7 pintu. Neraka cuma punya 7 pintu. Di mana itu? Firman Allah dalam Al-Quran. Suratnya surat nomor 15. Al-Hijr. Allah berfirman di surat nomor 15. Al-Hijr. Ayatnya ayat 43. Ayat 43 dan 44. Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Laha sab'atu abwab. Likulli babim minhum juz'um maksum. Artinya, dan sungguh Jahannam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka, pengikut setan semuanya. Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Jadi ada golongannya, golongan orang yang ini masuk pintu neraka ini, golongan ini. Jadi neraka punya 7 pintu, surga ada berapa pintu tadi? 8 pintu. Wallahu a'lam wabishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Saya akan sampaikan materi ini lanjutannya pada kesempatan yang akan datang. Jika Allah pertemukan kita kembali. Insya Allah. Berarti kurang berapa poin? 6 ya, kurang 6. Wanita yang dirindukan surga, 4 sudah. Materinya apa bisa di-share melalui bentuk PDF seperti biasanya ya, maka masih belum bisa kami share karena memang belum tuntas materinya. Insya Allah pada kesempatan berikutnya. Taib, itu aja yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Semoga ibu-ibu, istri-istri kita semuanya termasuk wanita-wanita yang dirindukan oleh surganya Allah Azza wa Jalla. Dan semoga kita para suami dijadikan oleh Allah suami yang soleh, suami yang bisa yaitu memimpin istri dan anak-anak kita, menyelamatkan keluarga kita dari yang namanya fitnah syahwat dan fitnah syubuhat. Demikian kita akhiri dengan kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.